Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Tadi kita sudah belajar bagaimana dasar dari base map itu sendiri. Nah, sebagai gambaran, teman-teman kalau sudah berhasil, maka tampilan dari WebGIS-nya itu adalah seperti yang ada di layar teman-teman kali ini. Jadi masih terlihat seperti tidak utuh atau setengahnya lah, hampir setengahnya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat supaya full screen sehingga lebih eye-catching atau lebih bagus? Ayo kita ikuti langkah berikut. Nah, teman-teman, jika teman-teman menginginkan supaya tampilannya itu jadi full screen, teman-teman bisa mengubah pada bagian stylenya itu yang semula adalah 800 pixel, 600 pixel itu menjadi 100%, sehingga nanti dia tampilannya akan menjadi full screen. Nah, ini bagian bawah ini 100%. Nah, sementara marginnya itu adalah garis tepinya. Kalau teman-teman mengisi ada angkanya, maka dia akan ada garis tepinya. Akan tapi kalau misalnya kita kasih 0 pixel, maka otomatis tidak akan ada garis tepinya. Umumnya adalah 0. Kalau sudah, kita Ctrl S atau save, kemudian kita reload, maka tampilannya adalah seperti yang ada teman-teman tampilkan di sini. Teman-teman bisa memperbesar atau memperkecil juga sama seperti biasanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian bawahnya, adalah mengganti base map itu sendiri. Oh ya, sebelum saya masuk ke sini, saya akan menjelaskan lebih sedikit tentang dari scriptnya ini lagi. Yang pertama adalah var map, lmap, set view, dan seterusnya. Set view itu adalah tampilan map pertama kali dibuka. Adapun pertama kali dibuka itu adalah angka di sini, min 7,9 itu adalah latitude-nya atau garis lintangnya. Karena dia negatif, maka dia berada di bawah khatulistiwa. Sementara yang ini adalah longitude, sementara perbesaran 10 itu adalah zoom pertama kali dibuka. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman ini semakin besar angkanya, maka akan semakin petanya juga semakin detail untuk visualisasi awalnya. Oke, ingat visualisasi awalnya, tampilan saat pertama kali dibuka. Kalau misalnya kita ubah menjadi misalnya 15, kalau kita ubah atau buka, maka otomatis dia akan menjadi langsung besar. Nah, seperti ini. Padahal tadi kan kalau kita buka, dia 10 masih seperti ini, lebih perbesarannya lebih kecil. Nah, untuk kali ini kita setting 10 saja, sehingga kalau kita save, kalau kita reload, nah dia udah menjadi seperti ini, lebih manusiawi lah, nggak bingung di daerah mana toh sebenarnya. Kemudian min 7 dan 110 ini adalah tampilan lokasi atau koordinat awal ketika pertama kali dibuka. Nah, adapun angka di sini saya mencoba mengacu di provinsi Yogyakarta. Kemudian base mapnya, base map di sini itu adalah nama variabel base mapnya itu saya kasih nama base map 0. Adapun nama variabelnya itu bebas, boleh base map 1, base map 2, dan seterusnya. Nanti akan ada masanya. Nah, untuk kali ini kita buat nama variabelnya adalah base map 0. Dia akan mengeling ke sini. Base map. Kalau di sini angkanya 1, maka di sini juga harus 1 juga. Oke. Kalau di sini 0, maka di yang bawah juga 0 juga. Untuk yang pertama, ini nama base mapnya adalah namanya OpenStreetMap. Nah, setelah ini kita akan belajar mencoba menambahkan base map itu sendiri. Oke, teman-teman, untuk menambahkan base map seperti yang di modul yang saya berikan, teman-teman bisa menuju ke Leaflet Extract GIS ke sini untuk mengenal macam-macam dari base map. Banyak, ada OpenStreetMap, ada OpenTopomap, dan lain sebagainya. Nah, misal kita mau mengubah
base mapnya yang semula adalah OpenStreetMap menjadi OpenTopoMap, caranya cukup sederhana. Kita klik terlebih dahulu mana base map yang mau kita ubah atau menambahkan base map, kemudian kita kopikan ini semua, kita copy, kemudian kita pindahkan di saat base map 0, kita Ctrl V, saya ulangi lagi, Ctrl V, dan teman-teman bisa merapikan sendiri. Tulisan yang kuning ini sebenarnya bisa kita rapikan, tapi nanti di teknis saja. Ini adalah dasar-dasarnya. Kemudian jika tampilan awalnya kita yang semua adalah OpenStreetMap, tapi mau kita ubah menjadi OpenTopoMap, maka kita ubah yang di sini variabelnya OpenTopoMap, kita ubah ke, sehingga nanti kalau kita save dan kita reload, maka tampilan pertama kita adalah OpenTopoMap. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah tutorial untuk mengubah base map. Nanti setelah ini kita belajar lagi bagaimana menambahkan base map lagi dan menambahkan control layer, dan yang terakhir adalah menambahkan marker. Selamat mencoba.